Ya, saudara, zaman dulu Kristen Indonesia belum pernah ke Israel itu selalu bilang salam sejahtera. Ya, sesudah banyak yang ke Israel mulai pakai bau-bau Israel, shalom. Bajunya sudah dirobah, mulai dia pakai apa namanya? Selendangnya imam. Dan jangan sampai kemudian nanti ya brewoknya juga dibuat, ya jenggotnya dan segala macamnya, saudara. Karena kita tahu Paulus, Petrus dan segala macam itu tidak memakai tradisi itu. Ya, jadi kita jangan lagi terus, saya lupa nama Israelnya itu, yang panjang di sini sampai ke sini itu. Ya, tali sembayang itu. Itu di Alkitab tidak ada, saudara. Di Perjanjian Baru orang Kristen harus pakai seperti itu. Ya, jadi jangan karena kita kemudian sudah banyak yang ke Israel kemudian tiru, ya. Terus khotbah kemudian pakai topinya itu kupluk di kepala itu misalnya. Itu tidak ada tradisinya di Perjanjian Baru. Jadi saudara dan saya ini tidak diajar untuk mengikuti tradisinya orang Israel, tapi untuk mengikuti firman Tuhan yang diturunkan oleh nabi-nabi Tuhan yang orang Israel. Ini yang menjadi perbedaan, saudara. Jadi jangan mencampurkan kebenaran firman Tuhan dengan tradisi, dengan cara berpakaian, dengan cara mereka di zaman seperti itu. Ya, salam sejahtera sama shalom sama saja. Ya, selamat pagi, selamat siang, ya sama. Walaupun shalom artinya sudahlah, saudara ya. Kita tidak diajar seperti itu. Ya, kalau saudara punya terjemahan lama pun bahkan saudara ya tidak seperti itu. Ya, tapi kita tidak bahas hal ini. Yang kita akan bahas adalah apa yang Tuhan taruh di hati saya, apa yang Tuhan suruh sampaikan di tempat ini. Saudara, yang jadi masalah kita sebagai hamba Tuhan yang biasa berkhotbah adalah kita tahu setiap level ya, setiap tahap kita menjadi hamba Tuhan itu pergumulannya berbeda-beda. Contohnya waktu kita dipanggil jadi hamba Tuhan, mungkin kita bertanya, benarkah kita dipanggil untuk melayani? Ya kan? Kemudian mungkin kita selesai sekolah kita berhadapan dengan pergumulan bagaimana selesai sekolah, menghafalkan semua yang diajarkan, termasuk doktrinnya, pengertiannya untuk lulus ujian. Kemudian ketika hampir selesai ujian, pergumulannya kita ditempatkan di mana? Ya, pergumulannya ya kita akan bergumul kalau katakan daerah minus, ya tentu saja kita juga minus. Kalau di daerah plus tapi jemaatnya hatinya minus, ya tetap juga minus, saudara. Ya kan? Tapi kalau di daerah minus hati jemaatnya plus, ya ada plusnya sedikit, saudara ya. Dalam arti minus tapi ada plus. Ya kan? Kemudian saudara, ketika kita melayani kita akan bergumul. Sudah sekian tahun pelayanan, mestinya seberapa? Sudah punya apa? Punya gedungkah? Punya jemaat berapa? Punya motorkah? Punya mobilkah? Itu ada pergumulannya masing-masing, saudara. Kemudian setiap tahun juga kita akan bergumul. Apa yang harus saya sampaikan? Ya, karena kita tahu sekolah kita sampai S100 pun kita tidak punya bahan yang tidak habis. Akan ada masanya kita kehabisan bahan berkhotbah kepada orang yang sama terus-menerus, saudara. Ya, kita perlu bahan yang terus-menerus baru. Dan kita tahu kita sekolah tidak akan mencukupi untuk kita punya bahan seumur hidup. Makanya dibutuhkan kekaripan dengan Tuhan. Nah, saudara kita lihat ya. Di perjanjian lama, saudara, ada hal yang berbeda dengan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, semua orang yang dipakai Tuhan itu adalah orang yang punya akses, bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan, mendapatkan penglihatan, mendapatkan suara, yang mendapatkan panggilan langsung dari Tuhan. Ya, tidak ada satupun orang yang hanya sekedar merasa dipanggil, merasa perlu jadi hamba Tuhan. Di perjanjian lama, semua mereka itu punya akses dan Tuhan sendiri yang memanggil mereka dengan beban penglihatan, pewahyuan yang Tuhan sendiri bicara kepada mereka, tidak melewati perantara. Saya ulang, itu kalau kita lihat polanya di perjanjian lama. Semua nabi-nabi adalah orang yang punya komunikasi langsung dengan Tuhan. Ya, semua nabi adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan langsung dan diberikan tugas sendiri oleh Tuhan. Tapi di perjanjian baru kita melihat ada perubahannya, saudara. Ya, yaitu apa, saudara? Tidak semua orang diberi akses, tidak semua orang punya akses kepada Tuhan. Buktinya, saudara, makanya Rasul Paulus menuliskan apa? Apa yang kuajarkan kepadamu itu kau juga ajarkan kepada orang-orang lain yang cakap mengajar. Betul? Jadi apa, saudara? Di perjanjian baru
Ya, ada perbedaan pola dengan perjanjian lama. Orang-orang itu tidak harus punya akses langsung kepada Tuhan. Orang itu tidak mesti harus bisa mendengarkan Tuhan. Tetapi orang-orang itu harus kuat di pengajaran firman Tuhan. Dia harus kuat di pengajaran. Makanya dikatakan waktu Rasul Paulus beritahu kepada Timotius, dia katakan, apa yang kuajarkan kepadamu itu kau harus ajarkan kepada orang-orang yang juga akan cakap mengajar orang lain. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Ya, dia tidak mengajarkan menitik beratkan seperti perjanjian lama bahwa orang-orang itu harus punya kekaripan dengan Tuhan langsung, bisa mendengarkan Tuhan, masuk hadirat Tuhan, dikunjungi Tuhan, bisa memandang Tuhan seperti Yehezkiel, bisa bahkan mendengarkan rapat di surga. Di Mika kan bisa mendengarkan rapat di surga, betul? Ketika Raja Israel dengan Raja Yosafat mau pergi perang kan, semua nabi palsu bilang, pergilah ke Ramot Gilead, kau akan menang, betul? Tapi Mika mendengar apa? Aku mendengar sidang di surga, betul? Nabi Mika yang mana? Nah ini lagi saudara. Ya repot kalau sudah begini, betul? Makanya kalau kita sudah mulai linglung, sudah tinggalkan pelayanan, turun mimbar, amin? Jangan paksa di mimbar terus kalau sudah linglung. Saudara, kenapa? Ada saya ketemu hamba Tuhan yang linglung. Dia khotbah ini, saudara, dia putar lagi sebentar, dia ulangi lagi. Loh, dia ulang lagi dari awal, saudara. Iya, jadi tadi ayat yang dia baca, dia putar lagi ke ayat yang awal lagi. Dia ulang lagi. Ini kisah nyata, saya tidak tambah, saudara. Ya, waktunya dia sudah turun mimbar. Makanya perjanjian lama ada kewajiban pensiunnya orang Lewi umur 55, saudara, supaya enggak, kalau mungkin bahasa sini ngelilu gitu atau apa namanya, sudah enggak jelas khotbahnya. Tapi dia harus tetap ada di mimbar untuk mempertahankan kerajaannya. Amin. Sebelum anak-anaknya siap. Karena ini kan perusahaan keluarga yang dirintis oleh bapak. Jadi jangan diserahkan kepada orang lain. Karena ini sudah ada penghasilan tetapnya tiap minggu. Loh, bukan tiap bulan loh penghasilannya, saudara. Bahkan bisa tiap kali ibadah ada penghasilan. Amin. Loh, saya ngomong kasar, saudara, ya. Karena kita sesama hamba Tuhan. Kalau sama jemaat saya tidak layak ngomong begini. Nanti ada bilang, Pak, jangan percahkan periuk nasi kami ke jemaat. Ya kan? Jadi semua ini hamba Tuhan lah saya anggap. Walaupun ada mungkin yang sudah memperhamba Tuhan, ya tapi saya anggap hamba Tuhan. Ya, memperhamba Tuhan kan maksudnya Tuhan berikanlah, Tuhan adakanlah. Itu memperhamba Tuhan. Tuhan diperintah-perintah, padahal dia ngakunya hamba Tuhan. Nah, kembali baik kita lihat dulu di sini sebelum kita masuk, saudara, ya. Tenang, saudara, walaupun di depan kita tidak ada makanan, sudah ada di belakang. Jangan khawatir, saudara, ya. Memang supaya tidak mengganggu konsentrasi kalau ditaruh di depan, karena bagaimanapun hidung kita ini bisa bau, saudara, sekalipun pilek. Ya, tapi hidung kita lebih tajam bau uang, saudara, kadang-kadang dari bau makanan, ya, jujur saja. Nah, kembali ke sini, saudara. Jadi di perjanjian baru, saudara, Rasul Paulus bilang apa? Yang kuajarkan kepadamu, ajarlah kepada orang yang juga cakap mengajar. Jadi intinya, saudara, di perjanjian baru, Rasul Paulus itu, hamba-hamba Tuhan itu harus kuat di pengajaran firman. Nah sekarang saudara dan saya lihat, kuatkah sekarang dari mimbar itu pengajaran? Tidak. Yang kuat apa? Yang paling banyak, obral janji Tuhan. Percaya Tuhan tidak terlambat. Percaya Tuhan pasti tolong. Percaya Tuhan pasti jawab. Percaya Tuhan pasti sembuhkan. Bagaimana hamba Tuhan itu bisa mengajarkan percaya bahwa itu pasti, sedangkan dia tidak bertanya kepada Tuannya, pasti tidak. Contoh orang sakit. Bagaimana kita bilang percaya sembuh kalau kita tidak tanya, Tuhan, anakmu ini engkau mau sembuhkan atau tidak? Saudara, sehingga berapa bulan lalu, saudara, seorang hamba Tuhan di Amerika mendapatkan pesan Tuhan, dia katakan begini. Sampaikan kepada hamba-hambaku, berhenti menyampaikan firman Tuhan yang hanya berbentuk asumsi atau perkiraan. Artinya apa? Ya pokok kita imani akan sembuh. Pokoknya kita imani akan diberi. Loh, ini asumsi. Kita mesti Tuhan ini kau akan beri atau tidak. Kalau tidak beri, jangan asumsikan. Saudara. Ya jangan, ya pokoknya saya mah imani. Saudara, Alkitab bilang iman timbul dari Saudara lihat, iman tidak timbul dari baca. Saya ulang, Alkitab tulis dengan jelas, iman tidak timbul dari baca firman, tapi iman timbul dari mendengar. Siapa yang saudara dan saya dengar? Roh Kudus. Karena bahasa aslinya katakan iman timbul dari pendengaran akan rema, bukan logos. Yang saudara dan saya baca, yang saudara dan saya bawa itu sekarang logos. Bukan rema.
Saya ulang. Dan itu hanya akan menjadi rema ketika Roh Kudus berbicara kepadamu dan kepada saya. Ya, tadi ketika saya sampai pagi, lebih awal tadi, ya saya dengar kesaksian. Kan berapa tahun lalu waktu kita kumpul di sini kan ada hamba Tuhan yang didoakan, Tinduan ingin punya rumah kan. Tadi saya dengar kesaksian. Seminggu kemudian dia terima berkat untuk membangun rumah 7 kali 16 meter. Jadi kenapa? Karena Tuhan bilang, oke, aku akan jawab, aku akan beri. Maka dia diberi. Saudara, jadi kembali kemari dulu, saudara coba ya. Saudara dan saya kan tetap pegang, sekalipun itu perjanjian lama, ayatnya banyak yang masih tetap berlaku di perjanjian baru, selama di perjanjian baru tidak menggenapi apa yang ada di perjanjian lama. Ya, kalau sudah digenapi apa yang ada di perjanjian lama, di perjanjian baru, berarti itu menjadi tidak berlaku lagi. Ya, ketika ada peraturan baru yang mengatur hal yang sama, ya, maka peraturan lama dinyatakan tidak berlaku. Itu, saudara, kalau kita belajar ilmu hukum. Contohnya, zaman dulu, saudara, SIM C itu boleh naik motor besar. Mau naik motor 750 cc pun boleh. Mau naik Harley Davidson boleh. Kemudian ada peraturan lalu lintas yang baru, SIM C dibagi menjadi 3 kelas. Ya, SIM biasa, motor kecil, motor agak besar, dan motor sangat besar. Makanya SIM C yang kita pegang sekarang kalau ketahuan naik Harley akan ditangkap. Berarti loh, tapi Pak ini kan SIM motor. Betul, ada peraturan barunya yang mengatur kembali bahwa SIM itu dibagi sekarang menjadi 3. Ya, makanya saya senang, saya bersyukur saya bekas fakultas hukum, saudara. Bagi saya bisa mengerti bahwa ada hal yang dirubah. Contoh, ya, mengapa orang Kristen tidak merayakan hari raya Pondok Daun, saya tanya. Mengapa orang karismatik tidak merayakannya? Kan begitu. Tapi kenapa perpuluhan dipaksa terus? Saya tanya. Kenapa sebagian dihilangkan, kenapa sebagian terus diadakan? Pertanyaannya di situ. Jujur saja, saudara. Karena 80% penghasilan persembahan itu dari perpuluhan. Hanya 20% dari persembahan sukarela. Itu dasarnya, saudara. Ya. Saya belajar karena kemanapun negara saya pergi, saudara. Orang selalu tanya saya, perpuluhan itu bagaimana, Pak? Mereka tidak tanya apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, apa rencana Tuhan dalam hidupnya, yang mereka tanya selalu hukum tentang perpuluhan. Lucu sekali, saudara. Saya di Belanda, di Jerman, ya orang selalu tanya bagaimana perpuluhan. Saudara. Karena ini menjadi hukum utama, ini menjadi hukum yang terutama. Saya ulang. Saudara, kalau saudara belajar sejarah gereja dengan benar, dari SMA saya baca buku-buku yang super berat. Contohnya, Harta dalam Bejana Tanah, itu sejarah gereja. Ya, bukunya tebal. Itu kalau saudara sekolah Alkitab, ada yang wajib harus baca habis itu buku. Ya. Terus ada buku-buku yang lain-lain, saya punya buku berdus-dus, saudara. Ya, dan rata-rata buku tebal. Saya punya ensiklopedia Alkitab lengkap A sampai Z. Ya. Saudara belajar, sampai dengan tahun 777, itu tidak pernah dipraktekkan di gereja. Ya, pernah dicoba dipraktekkan, bapak-bapak gereja menolaknya. Saudara bisa belajar itu di sejarah gereja. Kemudian Raja Charlemagne yang menjadi kaisar karena membawai banyak kerajaan zaman itu di Perancis, membuat dekret harus ada praktek perpuluhan. Dekret itu dilahirkan oleh Raja Charlemagne, bukan oleh bapak gereja. Ya, makanya kalau saudara pergi Prancis, terutama wilayah Prancis Selatan, ya, di daerah misalnya kota Toulouse, itu di atas gunungan Pyrenees dan lain-lain, saudara akan ketemu banyak bekas-bekas bangunan, tempat menyimpan persembahan perpuluhan dari hasil bumi. Saya sudah keliling ke sana. Saudara, saya cukup lama di Prancis Selatan. Siapa yang buat? Raja Charlemagne. Kemana dibawa perpuluhan itu? Ke tempat-tempat yang dibangun untuk menyimpannya. Entah gandum, ya entah anggur, dan lain-lain. Itu disimpan di sana oleh perintah Raja Charlemagne. Tulisannya Charlemagne adalah C-H-A-R-L-E-M-A-G-N-E. Charlemagne. Bacanya Charlemagne. Ya, nanti saudara yang punya HP, buka tentang Raja Charlemagne. Baca sampai habis tentang Raja Charlemagne.
Saudara, sekarang saya akan bahas lebih dalam tentang hal ini. Supaya saudara dan saya, Alkitab bilang, ya, di zaman perjanjian lama, orang yang melayani, semua orang yang dipakai Tuhan itu orang peka. Semua orang yang dipakai Tuhan, mereka dengar dari Tuhan sendiri, mereka diperintah oleh Tuhan sendiri. Tidak diperintah oleh sinode, tidak diperintah oleh yang lain-lain. Saudara, contoh seperti Elia, Tuhan bilang pergi Sungai Kerit, dia pergi Sungai Kerit. Tuhan bilang pergi kamu ke Sarfat, dia pergi ke Dia tidak bilang sinode perintah Samarinda, saya pergi Samarinda. Sinode perintah Balikpapan, saya pergi Balikpapan. Tidak ada di perjanjian lama. Tetapi kemudian di perjanjian baru ada perubahannya. Yaitu seperti tadi kita dengar. Mereka diajar dulu pengajaran yang kuat, yang sehat, yang benar. Nah dari sana kemudian mereka mengajar umat Tuhan. Ya, nah ingat saudara, setiap kali saudara memimpin sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, setiap kali saudara memimpin perjamuan suci, ayat yang dibaca selalu bunyinya, apa yang kuteruskan kepadamu kuterima dari Tuhan Yesus. Pada malam dia diserahkan, betul? Waktu malam Tuhan Yesus diserahkan, adakah Paulus di sana? Ada. Saya ulang, coba saya mau tanya para hamba Tuhan di sini. Rasul Paulus menulis yang setiap perjamuan suci sebagai hamba Tuhan kita baca waktu memimpin. Betul? Di kitab Korintus. Apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima dari Tuhan Yesus. Pada malam dia diserahkan. Dia mengatakan apa? Nah, sekarang saya mau tanya. Waktu Tuhan Yesus diserahkan di Taman Getsemani, ada Paulus hadir? Tidak ada. Dari mana dia bisa menulis? Dia bilang, apa yang kuteruskan kepadamu, kuterima dari Tuhan Yesus. Itu pada saat dia malam dia diserahkan. Yang sudah saya baca. Apa Paulus salah? Apa saudara dan saya tidak pernah renungkan gitu loh. Kenapa dibaca tiap kali perjamuan suci tapi tidak pernah ditanya? Satu, kemungkinan ayat ini salah. Ini yang pertama dulu. Saya mau sampaikan dengan tegas sama saudara. Yang kedua, yang jelas, kalau kita sampai mengatakan salah, berarti kita tidak mengerti ayat ini. Kenapa? Karena Rasul Paulus membicarakan apa? Yang semua yang dia terima itu, yang dia teruskan kepada jemaat, dia bilang dia terima dari Tuhan Yesus. Dia tidak bilang apa yang kuteruskan kepadamu, pengajaran yang kusampaikan, aku dapat dari Gamaliel. Tidak pernah sekalipun Rasul Paulus bilang ku dapatkan dari Gamaliel. Padahal dia murid Gamaliel. Sekarang lihat. Jadi maaf kata, saudara setinggi apapun saudara di sini sekolah teologi, kalau engkau selalu khotbahkan yang engkau dapatkan dari sekolah teologimu, maaf kata. Ya, engkau tidak layak pimpin perjamuan suci. Karena yang dipimpin perjamuan suci mengatakan apa yang kuterima daripada Tuhan kuteruskan Jadi diterima dari itu. Pengajaran di sekolah teologi mendidik dasarnya. Terus kemudian kita harus berdasarkan dasar itu membangun pengertian di atasnya dari pengenalan akan Tuhan, dari bergaul dengan Tuhan. Ini intinya. Jadi jangan sampai hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan, orang konseling sama dia, yang dia sampaikan pesannya dia sendiri, pendapatnya dia sendiri, kehendaknya dia sendiri, pandangan dia sendiri. Cilakanya di situ, saudara. Orang cari kita, predikat kita hamba tuh, dia percaya dari mulut kita ini keluar pesan Tuhan, bukan pesan pribadi. Tetapi kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita bisa dapatkan pesan dari Tuhan? Jadi sekarang kita gabungkan, saudara. Perjanjian lama, semua hamba perjanjian lama itu mesti bergaul pribadi dengan Tuhan, dipanggil Tuhan secara pribadi, mendengar perintah secara pribadi. Perjanjian baru berbicara terima pengajaran yang sehat. Nah sekarang lihat, pergaulan pribadi dengan pengajaran yang sehat, kita gabung. Saudara, itu menjadi makanan yang lengkap buat umat Tuhan. Sekarang kembali ke sini, saudara, ya, sebelum kita lanjutkan. Jadi, pengajaran yang sehat. Saudara dan saya kita tahu, kalau kita belajar di sekolah ini, pengajarannya begini, doktrin yang diterima. Kita belajar di sekolah anu, pengajarannya begini. Banyak betul apa ya? Banyak terus yang paling benar yang mana, gitu loh. Ayo, yang paling benar yang mana? Saudara, ketika saya dipanggil oleh Tuhan, Tuhan bilang kamu jadi hambaku. Saya bilang begini sama Tuhan. Kalau suruh saya injak sekolah teologi, terima kasih Tuhan. Saya akan tetap bekerja. Saya bukan merasa tidak perlu belajar, saudara ya. Saya bukan karena itu. Karena di kota kami tidak ada persatuan antar hamba Tuhan.
Itu saudara. Kami antar jemaat ini kadang karena kami tinggal di kota kecil saling kenal. Oh ini gereja A, gereja B. Kadang-kadang kami zaman dulu kan ketemu. Ya terus apa? Di gereja saya ada KKR. Terus di gereja tidak pernah diumumkan. Jangan pernah harap ada gereja kalau dikirimi surat ke KKR itu akan dibaca hari Minggu. Bahwa ada KKR di gereja anu. Tidak akan pernah. Takutnya jemaatnya pergi dan lupa jalan pulang. Bahkan supaya tidak pergi selalu ditakut-takuti. Hati-hati zaman sekarang nabi palsu, pengajaran sesat. Selalu ditakut-takuti. Saudara, banyak hamba Tuhan itu takut pengajaran sesat. Saya bersyukur saudara dibimbing oleh seorang hamba Tuhan di Bali. Ya, kalau saudara pergi Bali pas hari Minggu boleh datang ya di Jalan Teku Umar nomor 13. Ya, itu hamba Tuhan namanya Om Firmanyo Osio. Dari saya kuliah sampai saya bekerja di Bali, saya berjemaat di situ walaupun jaraknya 30 kilo dari kampus saya di Nusa Dua. Saudara bisa bayangkan pendeta khotbah tanpa kata berkat. Coba kita bayangkan kalau kita khotbah 1 jam, mungkin 25 kali kita ulang kata berkat. Akan diberkati. Dia tidak pernah, saudara. Selama saya kuliah sampai saya kerja sekian tahun di Bali, tidak pernah ada khotbah kata berkat keluar dari mulutnya. Yang ada cuman pengajaran. Kita jadi umat Tuhan mesti begini. Itu terus yang dia sampaikan. Tidak pernah sekalipun dia kata berkat keluar dari mulutnya. Ini hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang mana-mana selalu ngomong berkat. 1 jam khotbah 100 kali kata berkat diulang. Jadi umat Tuhan itu bukan dibawa untuk hidup benar. Umat Tuhan itu dijanjikan bahwa Tuhan akan memperkaya mereka. Hidup mereka nyaman dan akan menuruti semua mau mereka. Saudara, ini yang rusak, saudara. Zaman sekarang di pengajaran. Sekarang lihat. Kalau saya penggemar burung, tanpa sadar saya akan selalu ngomong tentang burung, saudara. Ya, tadi malam saya khotbah di Brimob. Senang saya, saudara. Karena saya suka senjata. Kenapa kita sering khotbah duit? Karena tanpa disadari di otak kita memang duit toh. Pikirannya. Kalau kita pikiran duit tidak mungkin keluar kata duit dari mulut kita. Kan alam bawah sadar kita akan menyesuaikan dengan apa yang kita pikirkan. Betul. Contoh kita lagi berpikir berat, tiba-tiba napasnya. Lah ya toh. Otomatis napasnya pun ikut, betul. Agak diam. Ya. Saudara, saya nggak peduli saudara. Saya bilang sama saudara. Sejak saya jadi hamba Tuhan, saya sudah bilang saya nggak peduli. Disenangi manusia atau tidak ada urusan. Ya. Tapi Pak, tidak disenangi manusia, siapa yang berkati? Pak, tidak disenangi manusia, siapa kasih uang? Berarti dia Tuhan yang tidak tanggung jawab. Dia Tuhan yang mau mempekerjakan orang gratisan. Saya bilang sama dia, baik, kau suruh saya sampaikan apa, saya akan sampaikan. Kau suruh saya khotbahkan apa, saya akan khotbahkan Tuhan. Tapi engkau tanggung jawab. Karena kalau saya disuruh khotbah yang orang tidak suka, muka mereka pasti panjang. Betul, saya ingat diundang Pak Halim untuk khotbah di Natal sekota. Ribut perang kan. Pak Halim diamuk sama yang pendeta karismatik. Yang pendeta Protestan semua senang. Aneh, saudara. Ya, pendeta Protestan semua betul seperti itu yang seharusnya. Yang karismatik ngamuk semua. Kenapa dia yang diundang? Kenapa, saudara? Protestan dia cukup dengan gajinya. Kedua, kekuasaannya dibatasi oleh majelis. Kalau karismatik, tidak ada orang yang bisa membatasi kekuasaannya. Bahkan Tuhan pun tidak. Misalnya Tuhan bilang, tinggalkan pelayananmu di sini. Oh, tidak bisa Tuhan. Sudah saya bangun sekian tahun. Ini sudah jemaat sekian besar. Kamu pergi perintisan lagi. Oh, tidak bisa. Tidak akan, saudara. Ya, kisah nyata. Saya masih ingat itu waktu saya khotbah di Mulia Budi. Ya kan, habis itu Pak Halim ditelepon pendeta karismatik ngamuk. Kenapa yang Protestan semua mendukung khotbah itu? Aneh tuh. Justru yang mengerti firman ngamuk di khotbah itu. Kita hamba Tuhan ini namanya hamba. Hamba itu tunjukkan diri sebagai hamba. Kalau kita jadi pegawai toko, datang lebih awal dari bos, betul? Loh, iya apa ya? Masa bos sudah buka pintu pintu toko, baru kita tiba-tiba datang. Pagi bos. Ya, ini kan enggak aturan, betul? Namanya pegawai datang lebih dulu. Tunggu bos, begitu bos datang ambil kunci kita yang buka, betul apa ya?
Betul. Lah kita hamba Tuhan, kita datang, kita yang ditunggu sama jemaah. Ini ngakunya hamba, kelakuan bos. Terus ngakunya hamba, nuntutnya ngesok sekali. Nuntutnya maksa. Hanya bos yang bisa maksa. Hamba enggak bisa maksa, saudara. Kadang-kadang predikat kita enggak sama. Saya pun, saudara. Ya, ketika saya jadi hamba Tuhan, saya sudah menetapkan saya diajak makan dimanapun saya oke. Tidak pernah sekalipun saya bilang saya kepingin makan di sana. Tidak pernah. Saya kenal Pak Alim berapa puluh tahun, boleh tanya. Pernah saya ngomong kepingin makan di mana? Boleh tanya. Tidak pernah. Saya kenal Taci berapa tahun. Pergi Australia tidak pernah saya bilang, Ci saya kepingin makan apa? Boleh tanya orangnya di sini. Saya hamba. Apapun disuguhkan, aku makan. Diajak kemanapun makan, makan. Tidak boleh jadi hamba itu. Saya kepingin makan anu Pak. Firman sendiri bilang kalau engkau pergi melayani, makanlah apa yang disuguh. Tidak boleh pilih. Itu seorang hamba. Nek nanti saudara kepingin makan apa, pergi sendiri. Bayar sendiri. Jangan suruh orang bayarkan. Ya di Jakarta pun. Saya diundang. Pak kita mau makan di mana? Terserah. Loh tidak ada terserah dia bilang. Saya makan apa saja. Tapi Bapak kepingin apa? Apa saja. Padahal saya sukanya makan steaknya Tony Romas. Tapi saya kalau pergi makan diajak orang, saya tidak pernah bilang saya harus makan di Tony Romas. Besok aku makan pergi sana sendirian. Bayar sendiri, tidak boleh. Kebetulan dia orang kaya, dia baik hati, ku ajak makan yang mahal, tidak boleh. Hamba itu cuma berharap ketuannya. Itu mentalnya, saudara. Ya, jadi mulai sekarang kita buka firman. Nah, bayangkan pembukaannya segini panjang, saudara. Belum firman ini. Ya memang hamba Tuhan pengajaran begini khotbahnya. Panjang, saudara, tidak bisa pendek. Betul buktinya Rasul Paulus khotbah betul sampai pagi. Yang ngantuk itu namanya etikus. Nah, biasanya tikus-tikus itu cepat ngantuk kalau dengar, saudara. Ya, tikus yang menggerogoti keuangan jemaat, keuangan gereja, ya kas itu tikus. Dan biasanya cepat karena tidak cocok pengajaran yang dia dengar. Saudara, tapi ke yang lain akan mendengar kalau itu pengajaran yang sehat. Saudara dan saya kalau punya hati yang bersih dan murni, saudara dan saya akan bisa tangkap orang ini khotbah dengan tujuan apa. Ya, tujuan tersembunyi cari uang, tersembunyi mengumbar kemarahan, tujuan tersembunyi nyindir gereja sebelah. Kalau hati kita bersih, akan mudah kita tangkap. Betul? Contoh, saudara. Ya, Sungai Mahakam lagi meluap. Saudara siram apa namanya? Ada kesumba atau celup yang satu ember saudara siram. Itu tidak akan berbekas, tidak akan merubah warnanya, betul? Tapi kalau air itu sebening bersih, saudara sirami celup sedikit saja dia akan berubah Jemaat mesti diajar punya hati nurani yang murni sama Tuhan. Sehingga dengar pengajaran apapun dia langsung bisa bedakan sesat. Saya pernah dengar, ada pendeta yang ngajar, firman Tuhan itu membahas tentang uang sekian ribu kali katanya. Saudara buka kata uang di Alkitab cuma beberapa kali. Kok tahu Pak Hasan? Jemaatnya ngelapor ke saya, yang kenal saya. Om malu aku om. Gembalaku khotbah, Yesus bicara tentang uang ribuan kali katanya. Di mana Yesus bicara tentang uang ribuan kali? Dari keempat Injil. Cuma beberapa kali Yesus bicara tentang uang. Ya, jadi kadang-kadang umat Tuhan juga mesti diajar suka baca supaya tidak gampang Saya sebenarnya malu saudara bicara tentang uang. Tapi ini firman Tuhan. Ya kalau malu tidak usah ngomong. Amin. Ya betul. Alasan ini firman tuh. Jadi saudara harus memberi perpuluhan. Perpuluhan aja. Hidup benar enggak? Waktu orang Israel memberikan selama 40 tahun persembahan. Tuhan berkenan? Berkenan? Berkenan Tuhan atas semua persembahan mereka? Tuhan bilang apa? Waktu 40 tahun kau memberi persembahan, siapa yang menyuruh kau memberikan persembahan itu? Betul? Tuhan ngomong gitu loh. Betul apa enggak ayatnya begitu? Jadi khotbah kita tidak lagi bicara tentang persembahan materi sekarang. Khotbah kita masih kembali ke persembahan hidup ini, saudara. Iya, kalau orang sudah mempersembahkan hidupnya, apalagi materinya. Betul? Betul? Tapi kalau dia cuma persembahkan materinya, belum tentu hidupnya loh, saudara. Iya, saya kan pernah cerita kalau di tempat ini juga, saya ingat.
Saya pernah diundang khotbah ke satu tempat yang hadir tidak banyak. Dan ketika saya mau nyampaikan firman, saya dikasih lihat, ya saudara, tangan-tangan yang terulur begini. Saya bilang sama mereka, saya dikasih lihat tangan-tangan yang terulur begini. Tapi hatinya tidak. Terus mereka bilang, betul Pak, kami ini semua di persekutuan ini adalah donatur. Jadi ada persekutuan para donatur. Tapi kasih uang gampang dia bilang. Dia akhirnya mengaku pimpinannya. Memang kami kasih uang terus. Tapi kami tidak punya waktu doa sendiri buat Tuhan. Kami orang super sibuk. Terus kami juga nggak punya banyak waktu untuk keluarga kami. Tapi kami donatur. Makanya Tuhan kasih lihat hanya tangan yang begini terus memberi. Tapi tidak ada kelihatan hati di situ. Mana ada di surga hanya tangan melayang-layang besok, betul? Mesti tubuh yang utuh, amin. Loh, Lazarus walaupun saudara lihat, dia tubuhnya penuh dengan penyakit, waktu di surga utuh. Amin. Tidak ada kemudian dia di pangku Bapak Abraham karena di sana tidak ada kakinya. Tidak ada tuh. Dia utuh, saudara. Jadi jangan hanya suruh kok memberi hanya menyerahkan tangan. Tangan tuh masuk surga. Tapi menyerahkan tubuh sebagai persembahan yang sejati. Oke, sekarang kita buka kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 28. Kita akan cepat saudara ya, supaya tidak sampai jam 3. Amin. Ya, baik. Sekarang kita lihat kebenaran di sini. Demikian. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan lihat. Jadi karena kita menerima kerajaan, saudara lihat di sini ya. Zaman dulu saudara, ya, sebuah kerajaan, ya, akan diserang oleh kerajaan lain untuk menaklukkannya supaya kerajaan itu tunduk kepada kerajaan yang menaklukkannya. Supaya kerajaan yang ditaklukkan ini mempertuan kerajaan yang menaklukkan. Itu ada istilah teologinya, saya lupa saudara ya. Itu ada di sekolah teologi, ada itu saudara. Karena itu dari buku teologi juga saya belajar. Terus apa? Kalau dia tidak mau diserang kerajaan ini, kalau sebuah kerajaan ini tidak mau dihancurkan, maka kerajaan ini harus bersedia menaklukkan diri. Itu rumusnya, saudara. Iya kan? Nah, sekarang saudara, di sini dikatakan apa? Menerima maksudnya apa? Kita menerimanya kita jadi raja, atau kita menerima Yesusnya jadi raja? Saya tanya dulu. Ini mesti jelas. Ketika kita menerima kerajaan ini, kita yang menjadi pemimpin raja di situ, atau kita menerima kerajaan yang mengakui Yesus sebagai raja di situ? Yang mana? Yesus sebagai? Nah, berarti apa? Saudara dan saya adalah orang yang ditaklukkan oleh Yesus. Saudara dan saya adalah orang yang bersedia tunduk kepada aturan kerajaan yang menaklukkan. Berarti saudara dan saya kalau tidak tunduk, maka kerajaan itu berhak menghancurkan saudara dan saya, menghukum saudara dan saya. Betul? Masih ingat ketika Raja Zedekia sudah takluk kepada Nebukadnezar, kemudian dia mau berontak, dan dia ditangkap kemudian dan dibuang ke Babel. Masih ingat sejarah itu? Nah, sekarang lihat saudara. Ya. Saudara dan saya punya kerajaan pribadi. Kerajaan apa? Kerajaan rencana. Kerajaan hobi, kerajaan cita-cita, kerajaan sifat kita, karakter kita. Itu kerajaannya kita. Sekarang, bisakah kemudian itu ditaklukkan kepada kerajaannya Kristus berupa hukum-hukum kerajaan, yaitu firman Tuhan. Saudara. Ya, saya dari kecil sudah pergi gereja di sekolah minggu, saudara. Ya, dari kecil saya itu pergi gereja, saudara, cuman hari Senin tidak. Saya mau cerita sama saudara. Ya, karena Senin itu ibadah kaum ibu. Di gereja kami itu dari Senin sampai Senin full ibadah. Minggu ibadah raya, Senin ibadah kaum ibu, Selasa ibadah doa, penyembahan, Rebu komsel, Kamis pendalaman Alkitab, Jumat doa puasa, Sabtu kaum muda. Full acara setiap sore. Saudara, sehat gereja seperti itu? Tidak sehat. Karena orang punya rumah tangga. Orang punya anak yang punya PR. Ya toh, orang juga perlu kumpul sama anaknya di rumah. Bukan hanya pergi gereja.
Saudara, makanya saya katakan ya saudara, ini di luar firman ya. Ini pendapat saya sendiri. Saya tidak setuju kalau gereja itu terlalu banyak bikin acara setiap minggu. Orang punya keluarga, dia kumpul keluarga. Amin. Pendeta jangan terikat sama mimbar. Kalau tidak naik mimbar, sakit semua badannya. Iya. Hiduplah dalam kehidupan doa pribadi. Jangan jadikan jemaatmu itu seperti jadi pendeta semua. Senin sampai Senin ke gereja. Keliru. Dia punya keluarga, betul? Dia perlu antar anaknya jalan-jalan. Dia perlu ngurusin PR anaknya. Ya dong? Iya apa ya? Saudara, itu salah saya katakan, terus terang. Itu pendapat loh, bukan firman. Ya, tapi saya lihat seperti itu salah, saudara. Ya, oke, kita lanjut sekarang. Menerima kerajaan. Yang apa? Tergon. Berarti lihat, ketika saudara dan saya menaklukkan diri di hadapan Kristus, tanpa disadari saudara dan saya ingin menggoncang-goncangkannya dalam arti, ingin merubah-rubahnya, ingin ada sedikit, supaya Tuhan itu fleksibel lah. Karena barang yang bisa digoncang-goncang itu biasanya yang fleksibel, contohnya karet. Betul, bisa digoncang-goncang kan? Coba tembok digoncang-goncang. Jadi lihat, ketika kita menerima Alkitab bilang apa? Kerajaan yang tidak diguncang. Berarti Tuhan mau ingatkan. Banyak orang Kristen ini sudah menjadikan Yesus rajanya, tetapi tanpa disadari mentalnya masih suka minta dispensasi. Minta kebijaksanaan Tuhan. Minta. Nah, ini saudara. Mereka tidak tertib hidup keselamatan. Ketika saya dipanggil melayani oleh Tuhan, saya selalu punya syarat. Pertama saya bilang, izinkan saya tamat dulu sekolah komputer saya. Supaya saya bisa buka sekolah komputer. Zaman itu sekolah komputer langka. Tidak banyak orang ngerti komputer, saudara. Tahun 80-an itu. Saudara. Ya, saya sudah belajar komputer. Tuhan bilang, tidak, tinggalkan. Doa lagi Tuhan bilang, tidak, tinggalkan. Saya bilang, Tuhan, kasih saya uang dulu banyak. Supaya saya, pelayanan, tidak mikir-mikir uang. Tuhan bilang, tidak, tinggalkan. Dan lagi saya tawar terus dan semua Tuhan bilang tidak. Lihat saudara. Banyak orang itu tidak tunduk kepada Kristus. Tetapi ingin tawar-menawar dengan Kristus. Ingin fleksibel Yesusnya. Padahal selalu khotbah Yesus dahulu sampai selama-lamanya sama. Tetapi selalu dibangun kalau bisa fleksibel lah Tuhan. Kalau bisa jangan kaku begini Tuhan. Kalau bisa, bisa. Makanya saudara kalau ada seorang suami istri yang datang, Pak tolong doakan kami. Kenapa? Masalah rumah tangga. Terus saya tanya, suamimu orang percaya? Bukan. Sudah, tidak usah tinggalkan saya bilang. Maksudnya bukan suruh dia tinggalkan suaminya, bukan. Kau tinggalkan saya tidak melayanimu. Kenapa? Engkau sudah Kristen dari dulu, tahu, tidak boleh. Kenapa jalan? Sekarang kenapa suruh orang doakan? Enak, kau buat masalah, suruh orang doakan. Saya tidak mau, saudara. Mungkin ada juga sini, Pak, ya kalau kita tidak bisa gitu, Pak. Ya, kita penuh kasih. Tidak ada, saudara. Betul? Loh, Tuhan Yesus dilihat di kolam Bethesda, betul? Dia sembuhkan satu orang dan dia pergi. Amin. Dia tidak bilang, ayo yang kepingin sembuh lagi, udah lihat mujizat, ayo lihat bangkit imanmu, maju sini, cepat. Tidak dong. Dia tinggal. Dia bekerja secara akurat dan presisi menurut mau bapaknya. Tidak melebar kemana-mana sehingga tidak jelas. Saudara, kembali ke sini. Kerajaan yang tidak tergon. Jadi tidak bisa diguncang-guncang, saudara. Dibuat fleksibel. Nggak bisa dipaksa-paksa. Nggak bisa dibuat, maaf kata. Kita membuat Tuhan tunduk sama kita. Hukumnya tetap saudara dan saya tunduk sama Tuhan. Jadi, seberapa tahun pun, berapa puluh tahun pun saudara dan saya sudah melayani, tolong sifat hamba tetap dipelihara. Jangan karena merasa sudah 20 tahun saya melayani Tuhan. Saya minta mobil. Sudah 20 tahun aku melayani. Lah, sifat hambanya sudah hilang. Sekarang sifat apa yang keluar? Sifat pemberontaknya yang keluar. Terserah sudah 20 tahun melayani, tidak dikasih mobil, ya sudah. Tidak usah bilang, sudah begini banyak aku menderita buat engkau Tuhan. Mana berkatmu? Iya. Alkitab bilang kerajaan itu tidak tergon. Jangan dikoyok-koyok kalau bahasa Jawanya. Saudara tahu dikoyok-koyok itu? Ya, dipaksa-paksa. Misalnya seperti seorang ibu maksa suaminya. Ayo Pak, ayo pergi mall ada diskon Pak. Ayo Pak, dipegang, ditarik. Itu seperti itu saudara.
Nah, kembali yuk kita lihat yang kedua terus. Marilah kita mengucap justru karena Tuhan tidak berubah, kita harus mengucap syukur. Jangan bilang, percuma saya melayani Tuhan kalau begini. Percuma saya menderita ikut Tuhan. Percuma saya sudah sekian tahun melayani. Buktinya saya seperti ini. Buktinya kemauan saya nggak dituruti. Buktinya keinginan saya nggak tercapai. Alkitab bilang, lihat. Justru karena kita menerima kerajaan yang nggak bisa digoncangkan. Jadi apa? Kita yang mesti tunduk sama Tuhan sampai kapanpun. Jangan kemudian karena merasa senior, sekarang waktunya Tuhan tunduk sama kita. Tuhan kirim mobil, gerakkan siapa saja, kirim. Ini doa apa? Tuhan pasti bingung, malaikat pun bilang, oh ini kenapa orang ini? Betul? Betul? Loh iya tuh. Mau pelayanan pelepasan, roh apa ini? Bingung juga saudara. Iya kan ini roh ngawur, betul? Roh lupa diri sebagai hamba. Terus apa lagi? Pokok saya imani tahun ini Tuhan adakan dalam nama Yesus. Saudara, lihat di sini Alkitab bilang kerajaan yang tidak tergon. Tugas saudara dan saya mengikuti mau Tuhan, menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan, menyesuaikan diri dengan waktu Tuhan, bukan maksa Tuhan untuk menyesuaikan dengan mau kita, rencana kita, waktu kita. Ini loh saudara. Ya, saya pun ingat saudara di awal pelayanan saya Tuhan kasih saya lihat saya khotbah di orang bule. Saudara tahu, 8 tahun saya meninggalkan pekerjaan, saya tidak pernah sekalipun diundang khotbah di gereja. Saudara bisa bayangkan? Lucu nggak? Tuhan panggil dengan jelas ketika saya berdoa, tinggalkan. Itu suara yang dengar ketinggalan jelas, saudara. Saya tinggalkan 8 tahun tidak ada gereja undang saya. Terus, ya bingung saya. Tuhan terus 8 tahun ini ngapain? Kalau saya kerja sebulan gaji saya sekian, kalikan 12, kalikan 8 tahun. Sekian saya kehilangan. Ini kau suruh saya ngapain? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi kalau saudara dan saya jadi hamba Tuhan, itu diajar apa? Tunduk pada waktunya Tuhan. Tunduk pada percaya penuh akan pemeliharaannya Tuhan. Tunduk 100% bisa mengucap syukur berapapun dan apapun yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, itu awal-awal saya dididik seperti itu, saudara. Ya sampai saya mulai hitung 1 bulan saya sekian juta, saya manajer hotel ya. Kemudian zaman dulu hotel nggak sebanyak sekarang, saudara. Ya saya general manager hotel. Juli Agustus itu hotel semua full, nggak dapat kamar, saudara selama 2 bulan. Ya sulit sekali dapat kamar, semua hotel full jamar itu. Jadi kalau mereka mau dapat kamar, saya minta minimal $5 per kamar per malam komisi saya. Saudara tinggal hitung sekian kamar kalikan 60 hari. Ya, itu sudah berapa ribu $1,000 di kantong saya, di luar gaji saya. Kemudian Desember. Ya, zaman dulu tidak banyak hotel, susah saudara. Ya. Terus apa? Ya tinggal hitungan. Anda mau kamar, Anda tetap bayar ke perusahaan sesuai dengan harga perusahaan, tapi komisi saya mesti ada. Kalau tidak ada komisi, sorry, saya akan beri kepada orang yang berani membayar saya komisi. Itu duit saya, saudara. Terus Tuhan suruh jadi hamba. Nggak dikasih duit. Sampai pernah sikat gigi sudah mekar, odol habis. Saudara mungkin pikir loh, kalau sikat gigi mekar, odol habis, bapak makan di mana? Saya pulang ke rumah, tinggal di bapak saya, tinggal di orang tua, makan di sana. Tapi saya malu minta untuk beli odol. Saya malu minta untuk beli sikat gigi. Karena saya sebelumnya sudah mandiri kan, sudah kerja saya sebelumnya. Saya bilang, Tuhan, saya tidak minta banyak-banyak. Saya minta odol, sikat gigi, sabun. Masa ini aja saya minta sama orang tua. Saya malu, saya Tuhan. Tuhan bilang apa? Aku ingin mengajar kamu satu hal. Kamu melayani siapa? Ya melayani engkau. Kenapa kau berharap kepada manusia? Loh ya memang toh Tuhan, mana ada uang dari malaikat jatuh. Betul? Sekalipun ada Tuhan cetak uang di surga, saudara tukar di penukaran uang money changer, saudara ditangkap. Pasti uang palsu. Betul? Uang negara mana itu tiba-tiba uang kerajaan Allah ditangkap, saudara. Betul? Loh iya apa ya? Saya diajar apa, saudara? Benar berharap hanya ke Tuhan. Dan ternyata didikan itu
Perlu sekali saudara, karena kemudian di dalam pelayanan saya melihat dengan mata saya sendiri. Banyak orang yang mengaku hamba Tuhan, banyak orang mengaku gembala. Takutnya bukan sama Tuhan, takutnya sama donatur. Kalau donatur bilang dia nurut. Donatur nggak senang, dia nggak berani macam-macam. Donatur bilang jangan undang orang itu, dia tidak berani undang. Sekalipun orang itu pengajarannya benar. Karena mungkin donatur tersinggung. Itu kisah nyata. Ya, dididik supaya apa? Berharap sama Tuhan. Jadi terus kedua, karena berharap sama Tuhan, siapapun dilayani. Miskin, melarat, dilayani. Yang tidak bisa kasih 1 rupiah pun dilayani. Karena berharapnya sama Tuhan. Dididik seperti itu, saudara. Ketika saya melayani, baru saya mengerti. Kenapa saya dididik bertahun-tahun seperti itu oleh Tuhan. Ternyata ada tujuannya. Karena pelayanan ini banyak godaannya. Godaan tidak punya uang. Godaan goyah melihat orang lain sukses, kita nggak jelas. Ya, dia sukses, kita resesi. Ya, dia berkelimpahan uang, kita berkelimpungan masalah. Saudara. Ya, itu jadi goyah juga, saudara. Ya, dan dilatih. Oke, kita kembali ke sini, saudara ya. Kita supaya cepat, ini sudah jam. Terus, marilah kita mengucap. Karena Tuhan Yesus tidak berubah, justru kita mengucap syukur, terima kasih karena Engkau tidak berubah. Bayangkan kalau dia berubah-ubah. Coba sebentar dia bilang aku akan beri, besok dia bilang nggak jadi dah. Bayangkan saudara, kalau punya Tuhan seperti itu, bingung nggak? Sekarang dia bilang aku akan sembuhkan. 1 jam lagi dia bilang aku berubah pikiran, aku mau matikan. Justru karena dia punya ketetapan yang tidak bisa berubah, tugas kita yang terus berubah. Saudara, kalau dia belum jawab, ya berdoa terus sampai terjawab. Jangan bilang bosan, sudah ya terserah Tuhan, sudah mau jawab percuma saya paksa-paksa, betul? Oke, terus kita cepat sedikit ya. Dan lihat di sini, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang Saudara, bulan lalu saya pelayanan di Kutai Barat. Dari salah satu jemaat di sana saya mendengar, di sana ternyata ada pengajaran yang sangat dahsyat, yaitu jemaat karena sebentar lagi pengangkatan, supaya nanti waktu malaikat mengangkat engkau tidak berat, semua harta bendamu kasih gembala yang pegang. Karena sebentar lagi pengangkatan, saudara, jadi kalau engkau punya uang, ya supaya itu tidak jadi beban nanti, malaikat tidak bisa angkat engkau, uang dititip semua, diserahkan kepada gembala. Saya bicara dalam nama Tuhan Yesus. Sampai satu keluarga itu bilang, saudara saya baru jual tanah 100 juta, uangnya semua diserahkan. Karena takut nanti pengangkatan tidak diangkat. Ini kisah nyata, saudara. Bayangkan ada pengajaran seperti itu. Ada gembala yang menipu jemaat dengan pengajaran seperti itu. Benar sih ada kalau saudara punya uang, saudara tidak diangkat? Benar? Kalau gitu kita deketin Pak Alim sekarang, ingatkan dia. Betul? Ayo Pak Alim, nanti tidak diangkat loh Pak Alim. Jadi masing-masing kita datang bawa dus, betul? Betul? Kita jejer dus kita, kasih nomor, ya kan? Karena nanti Pak Alim kalau pegang uang tidak diangkat ini. Ini kisah nyata loh saudara pengajarannya. Saya sampai, loh kok gini? Dia bilang, iya seperti itu. Saudara saya baru jual tanah 100 juta. Terus apa? Dia hanya hidup dari jualan sayur. Dia tanam sayur, itu saja dia pakai hidup. Uang tanah itu diserahkan semua. Karena nanti supaya diangkat enteng katanya. Ini kisah nyata saudara, saya tidak karang. Ada pengajaran seperti itu? Benar? Tidak. Dari mana? Ketamakan. Roh penipuan. Saudara. Tapi itu begitu merajalela. Oke, kembali ke sini. Beribadah kepada Allah menurut cara yang Lihat saudara, beribadah sekalipun kita rajin belum tentu Tuhan berkenan. Sekalipun kita tekun datang belum tentu cocok dengan hati Tuhan. Nah, inilah yang perlu dibereskan saudara. Yaitu kata berkenan. Berkenan itu lebih dalam daripada sekedar mentaati peraturan. Berkenan itu cocok di mata bos. Itu namanya berkenan. Contoh, saudara. Kita ketemu orang, kita duduk, luruskan aja kaki begini. Belum tentu buat dia bisa terima, betul? Mungkin walaupun ngomong kita, Pak, tapi kaki kita begini. Buat dia, tidak sopan orang ini. Walaupun ngomongnya halus. Betul? Loh, iya apa ya? Di budaya kami, saudara, itu kaki mesti selalu dibersila kalau duduk. Saya tahan 8 jam begini lurus. Karena saya terbiasa. Nggak boleh kita luruskan begini di depan orang.
Tetap harus duduknya begini. Kalau nggak tahan ya kita miringkan ke sebelah, jangan kasih lurus ke dia. Itu budaya, jangan sampai disodorkan ke depan kita. Itu budayanya. Saudara. Ya. Nah, kembali. Jadi berkenan itu bicara tentang hati. Berkenan itu bicara tentang nilai pribadi yang maaf tidak ada tertulis. Saya mau beritahu saudara. Tidak ada Contoh, punya pembantu atau punya pegawai toko. Rajin buka datang sebelum kita datang dia sudah nunggu di situ. Tapi kadang melayani pembelinya tidak sabar. Ya kan, orang nanya ini nanya itu dia tinggal. Tadi saya pergi nanya traktor karena kita mau beli untuk proyek di Kutai Barat. Ya saya tanya ini berapa harganya? Yang ini berapa harganya? Saudara, pegawainya berubah muka. Loh saya kata ini berapa jenis traktor? Saya mau tanya, saya mau beli. Saya bukan cuma tanya. Cuman kan saya mau lihat ini berapa, ini berapa. Saya mau tanya karena ada banyak traktor di toko itu. Saya jadi tahu jelas yang ini kecil berapa, ini yang diesel, ini tipe ini berapa. Mukanya langsung berubah. Loh, saya mau beli, saya bukan tanya. Toh, begitu dia muka berubah, saya tinggal, nggak jadi aku beli. Ngapain aku beli pergi toko yang mukanya begini? Saudara. Jadi itu bicara tentang berkenan. Bicara tentang perasaan. Sekalipun dia nemeni di situ, tapi saya lihat mukanya tidak enak. Biasa orang gajian itu tidak akan seramah bosnya. Kenapa? Semakin baik dia kerja, tetap yang lebih kaya bosnya. Dia tetap makan enggak? Ini loh, makanya kita hamba Tuhan ini maaf ya. Banyak kita cuma sebagai orang upahan. Kalau dia tidak bayar per puluhan, percuma, tidak usah dilayani lah. Cerewet, rewel. Tapi kalau dia bayar per puluhan, kita ramah. Kita tidak bekerja untuk kepentingan perusahaan. Kita bekerja untuk kepentingan kita sendiri. Loh, kita ini hamba kerajaan. Betul? Betul. Loh, terserah dia toh. Tugas kita digaji raja. Contoh, kita sudah tahulah. Ini pelajaran sekolah minggu. Betul? Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Siapa gembala? Yesus. Terus, gembala yang baik itu apa kata Tuhan? Penjaga domba akan membukakan pintu. Terus gembala memanggil domba-dombanya menurut namanya dan membawa mereka ke padang. Padang apa? Pasir. Bukan? Padang. Jadi lihat, kita ini semua adalah cuma penjaga domba. Banyak penjaga domba, Yesus datang, pintu tidak dibuka. Ini punyaku, jangan masuk. Yesus mau masuk, tidak boleh. Oke, kita nggak bahas, tapi kita lanjut dulu. Jadi, dengan cara yang saudara dan saya bisa tetap ibadah, tapi belum tentu berkenan. Orang Israel, tiap hari ada persembahan pagi, persembahan petang. Tiap hari sabat ada persembahan sabat. Tiap bulan baru ada persembahan. Masuk Kanaan? Masuk? Tidak satupun. Betul? Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan bukan persembahannya. Tapi yang Tuhan inginkan kehidupan yang berkenannya. Persembahan itu cuman maaf kata kewajiban ibadah. Betul? Tapi tujuan ibadah adalah Nah, tujuan ibadah bukan persembahan. Saya ulang lagi, ini penting, saudara. Tujuan ibadah bukan persembahan. Tapi tujuannya berkenan kepada Allah. Jadi jangan sedikit-sedikit ngomong persembahan melulu. Zaman sekarang kan khotbah utama tabur. Ya toh, ajaran tabur tuh. Ya, ada juga tabur tunai, benar. Kenapa? Kalau saudara tidak bawa tunai, sekarang tulis janji iman. Itu tabur tunai, saudara. Ya, tidak mau mereka itu yang lama-lama kasihnya. Harus sekarang. Saudara, saya ingat itu temannya Pak Halim yang karib. Dia bergereja di sebuah gereja. Terus, suatu hari, dia pergi ke Kalimantan. Saudara, ini kisah nyata, saudara ya. Dia ke Kalimantan karena ada usahanya di Kalimantan sini. Saya nggak sebut kota mana, pokoknya di Kalimantan sini. Jadi pas waktu itu pembayaran persembahan perpuluhan. Dia tidak hadir karena dia lagi di Kalimantan. Terus begitu selesai dari Kalimantan dia pulang dan langsung berkunjung ke rumah bapak gembalanya. Ibu gembalanya nganter perpuluhannya. Ini jemaat luar biasa nggak pernah telat loh. Cuman sekali dia telat karena pergi ke Kalimantan ngurus usahanya. Langsung begitu terima persembahan perpuluhan tuh, ibu gembala bilang apa? Lain kali jangan pernah telat lagi. Ini kisah nyata. Ini kisah nyata.
Dia dimarahi, jangan pernah telat lagi. Loh, padahal dia pergi loh saudara, urus usahanya. Cuman minggu pertama dia tidak ada. Akhirnya dia sakit hati dan dia pindah. Coba bayangkan, kalau persembahan paksa orang dengan kekerasan. Tapi kalau hidup kudus tidak berani ngomong, nanti orang tersinggung. Amin. Kalau hidup benar tidak berani khotbahkan, nanti orang pindah. Tapi kalau persembahan galak minta ampun. Amin. Loh, kita ngomong fair saudara. Dulu di sinode saya begitu. Setiap jemaat harus punya kartu induk jemaat. Terus setiap jemaat dikasih kode persembahan. Di amplop harus tulis kode itu. Tidak boleh tidak tulis kode itu. Karena nanti kalau tidak tulis, tidak masuk bulan itu, ditanya kemana persembahanmu bulan itu. Tapi alasan mereka adalah, supaya kalau nanti usahamu turun, persembahanmu turun, kami akan doakan. Itu alasannya bohong. Alasan yang sebenarnya, kemana kau bawa bulan ini kau tidak masuk. Saudara, kalau kita hamba Tuhan, kiranya Alkitab bilang kita mencukupkan diri dengan apa yang ada. Itu hamba Tuhan. Pengusaha wajar mereka ingin kaya. Hamba Tuhan tidak wajar ingin kaya. Jurusan sekolahnya lain. Loh, yang suka makan paniki berapa orang? Tolong angkat tangan. Saya suka makan paniki, saudara. Muka paniki sama muka tikus mirip. Betul apa ya? Betul apa enggak? Tapi tikus nggak mungkin bilang, Tuhan, enak dia jurusan penerbangan bisa terbang, kok kita nggak bisa terbang. Betul? Loh, ya memang jurusannya lah. Lain namanya paniki, mesti ada sayap. Baru paniki, nggak punya sayap, tikus. Jadi jangan kita ngaku hamba Tuhan, tapi mentalitas seperti pengusaha. Akhirnya pelayanan menjadi unit usaha rohani. Loh, ini yang bahaya kalau hamba Tuhan itu sudah mikir uang. Bahaya hamba Tuhan sudah mikir rumah mewah. Bahaya hamba Tuhan mikir mobil dan lain-lain. Tapi Pak, kita hidup di dunia, kita butuh. Bapa di surga tahu, kata Tuhan. Betul? Dan tapi carilah dahulu kerajaan. Nah, sekarang cari apa? Cari duit. Kadang-kadang heran. Komsel pun pungut persembahan. Heran saya saudara, terus terang. Semua ibadah asal kumpul ambil persembahan. Ini untuk apa gitu loh. Bahkan sering di mimbar kotaknya banyak. Kotak pembangunan, kotak diakonia. Ini lebih pemilu, kayak pemilu kotaknya banyaknya, saudara. Ya, mesti hamba Tuhan itu bertobat karena ini bukan acara pemilu. Betul, kotaknya sebanyak kotak pemilu. Kalau engkau dan saya percaya ini pekerjaan Tuhan dicukupkan. Kalau engkau dan saya percaya ini memang dari Tuhan diadakan. Dia bulan sekarang kan mesti ke Kutai Barat. Itu tiketnya saya saja 3,5 juta. Tiket tok. Belum transport. Belum hotel. Terus kita punya proyek macam-macam. Itu uang-uang tok, saudara. Saya tidak pernah paksa jemaat minta duit. Tidak ada firman tabur dan kau akan tuai. Tidak ada. Saya cuma cerita. Kita digerakkan untuk lakukan ini. Sudah selesai. Tidak ngomong lagi. Sudah selesai. Tidak ada. Kalau kau tabur, Tuhan akan ganti 60 kali ganda. Tidak ada omong kosong. Tapi mereka sudah 8 tahun kita ajar kebenaran. Ya, tidak usah ngomong panjang-panjang. Tapi tidak terus habis itu. Kau yang menabur hari ini akan diberikan kembali kepadamu. Ngawur. Ya, ingat yang saya sampaikan bulan lalu? Yang namanya persembahan itu diberikan tanpa ada janji kembali. Ya, Musa tidak bilang, kalau kau persembahkan burung tekukur, besok kau cuma dapat kambing. Kalau kau persembahkan kambing, besok kau dapat lembu. Tidak ada. Itu hanya berupa kewajiban. Tidak ada tabur tuai, saudara, di persembahan. Ya, siapa yang ngajar tabur tuai itu persembahan? Mari kita ngomong habisin. Ya, saya bukakan ayatnya. Ketika Musa bilang, pagi ada persembahan, sore ada persembahan, tidak ada satupun janji kalau pagi persembahan ini, tahun ini diberkati apa, kalau persembahan tidak ada satupun. Betul? Betul? Buka Alkitab nanti saudara. Ya, di Alkitab saya, di sini ada 9 versi. Jadi jangan kita ini terjemahkan Alkitab menurut mau kita. Ya, ada ilmu hermeneutika. Ilmu khotbah, ada homiletika. Jadi ada tertib ilmu, tidak boleh ngarang sendiri karena jemaat orang awam. Menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan ya, kata hormat ini berarti apa, saudara? Hormat yang benar-benar di dalam hati sehingga tidak ada orang, kita tetap menaruh rasa hormat, bukan sifat munafik.
Ini hormat itu. Reference bahasa Inggrisnya. Seperti misalnya kita hormat orang tua kita. Kita sangat hormat sama dia. Dia ada, ndak ada, kita ndak berani melanggar yang dia omong. Karena kita hormat. Kalau yang munafik, ndak ada orang tua kita bikin. Kalau yang hormat, ndak ada pun dia nggak berani. Ini maksudnya, saudara. Jadi, maksudnya gini. Kita mesti jangan di depan orang, kita selalu ngomong. Kita percaya Tuhan cukupkan. Tapi, mari tabur. Mari tabur. Dari mulut kita saja sudah menunjukkan kita tidak percaya. Orang percaya itu diam. Dalam tinggal tenang dan percaya. Jadi, kalau namanya percaya itu tenang. Nggak keluar-keluar di mimbar. Nggak diribut. Karena semakin banyak ribut, semakin menunjukkan tidak percaya. Sampai hari ini, persekutuan-persekutuan yang saya layani, itu kita tidak pernah ambil persembahan. Padahal gedung kita sewa. Saya datang naik pesawat. Itu bolak-balik pesawat sudah sekian juta. Hotel juta. Kita ngomong juta semua, saudara. Sewa tempat, kita ngomong juta semua. Juta semua. Terus dari mana uangnya? Kalau itu dari Tuhan, berharap ke Tuhan. Tidak usah cerita sama manusia. Kalau engkau cerita sama manusia, berarti engkau tidak percaya sama Tuhan. Kalau engkau ribut sama manusia, kau kuar-kuar, berarti engkau tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Titik. Berarti engkau tidak percaya itu visi dari Tuhan. Titik. Bagaimana orang tidak percaya sama Tuhan, ngajar orang lain percaya. Itu lucu. Firman Tuhan katakan di situ, dengan hormat, tidak munafik. Tidak munafik artinya benar-benar di depan jemaat, di jauh dari jemaat, ya depan manusia atau di depan Tuhan sama. Sama apanya? Sifatnya, sikapnya. Artinya begini, sama lahir luar dalam. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, kita minta jemaat juga percaya bahwa kebutuhan mereka akan diadakan, mengapa kita tidak percaya kebutuhan pelayanan akan diadakan oleh Tuhan? Saudara, ketika Tuhan berikan saya visi, ada berapa visi untuk kesejahteraan keluarga, meningkatkan ekonomi keluarga, ya bukan hanya khotbah. Ya sudah, saya nurut, saudara. Untuk program-program kami tidak minta uang. Dan itu dibuka oleh Tuhan. Jadi tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu koar-koar. Kalau kita butuh apa sebagai hamba, duduklah di kaki tuannya meminta. Bukan di kaki anak tuannya memohon. Ya, tadi pun waktu saya dengar kesaksian, saya tanya, berapa bangun rumah itu? 500 miliaran, saudara, uang. Ada yang kasih, saudara. Ya buat Tuhan susahnya apa? Amin. Yang susah untuk kita percaya bahwa kita akan dikasih. Amin. Sehingga kita akan lebih banyak minta. Amin. Kalau saudara dan saya percaya akan dikasih, ngapain minta? Tapi kenapa kita minta? Karena kita tidak punya keyakinan bahwa kita akan diberi. Itu saja intinya. Ya, hati-hati saudara ketika kita jadi hamba Tuhan, kita sendiri tidak percaya dengan yang kita khotbahkan. Kita sendiri tidak percaya kepada Tuhan yang kita beritakan. Ngeri sekali kalau seperti itu. Ya, oke, terus dengan hormat dan di sini ada kata, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya ada kata yang hilang. Takut, sekedar takut. Bukan, tapi di sini dikatakan apa? Godly fear, yaitu takut kepada Tuhan. Jelas diberikan penegasan takutnya kepada Tuhan. Bukan takut kepada donatur, takut jemaat pindah, takut jemaat tersinggung, takut dia tidak akan kasih persembahan. 2 bulan lalu, ketika kami berdoa semalaman, kami ada program doa semalaman, dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi, datang 2 orang anak muda, celana pendek, dua-dua. Pas saya lagi sampaikan firman, mereka datang, celana pendek. Sementara saya sampaikan firman, mereka main HP terus. Ya sudah, saya nggak mau terganggu konsentrasi sampaikan firman. Berapa waktu kemudian saya tanya jemaat, siapa yang bawa orang itu datang? Siapa mereka? Oh, Anu Pak, anaknya Anu. Salah satu orang paling kaya di kota. Saya bilang, saya tidak peduli dia anak siapa. Ya, saya bilang lain kali tidak usah suruh mereka datang. Ngapain datang celana pendek? Ngapain datang untuk main HP selama firman disampaikan? Kita mau tunjukkan sama jemaat, jangan karena orang kaya kita fleksibel. Jangan kita tujuannya mengumpulkan orang kaya. Terus kalau orang kaya boleh celana pendekan. Tidak peduli, saya bilang. Jemaat, siapapun engkau yang suruh orang ini datang, saya bilang. Tobat ya, saya bilang. Jangan ulang lagi, saya katakan. Saya nggak peduli dia anak siapa, saya katakan. Buat saya, dia anak siapa nggak ada urusan.
Saya hamba Tuhan berharap dikasih makan oleh Tuhan, bukan dikasih makan oleh pengusaha. Saya tanam begitu berkali-kali. Karena ada jemaat yang masih pandang sugih atau enggak. Nek sugih, mari Pak Hasan, tolong dia. Kenapa kita harus mengutamakan yang kaya? Karena kita berharap timbal balik. Kenapa yang miskin kurang kita perhatikan? Karena enggak ada baliknya. Domba tulang tok dipotong, apa yang kita dapat? Paling kaldunya, betul? Ini kisah nyata, saudara. Saya langsung tatar mereka. Saya bilang, siapa yang undang orang ini datang? Ternyata memang ada yang undang. Karena ini orang yang salah satu kaya di kota. Saya bilang, saya nggak urus. Jangan ulang lagi, saya katakan. Sebagai hamba Tuhan, kita masih benar bersikap terhadap uang. Kita masih benar bersikap terhadap orang. Alkitab bilang, Yesus sendiri mengajar, kalau kau bikin pesta, ada tamu undangan, orang miskin, kau suruh berdiri di sana. Tapi kalau yang kaya kau suruh duduk di sini. Terus Yesus bilang apa? Bijaksana sikapmu, betul? Betul? Cerdas engkau. Cermat engkau. Begitu? Kau sudah membuat perbedaan dari hatimu yang jahat. Sudah 8 tahun persekutuan kami buat, saudara. Setiap bulan saya harus support keuangan. Saya enggak ngeluh. Saya tidak begitu orang kaya terus saya baik-baik supaya besok ikut nyumbang. Tidak pernah. Berapa bulan lalu ada yang datang bawa orang kaya juga. Pak Hasan tolong dia. Dia ditipu partner bisnisnya 30 miliar. Saya bilang di sini bukan puskesmas. Ngurusi orang sakit. Di sini sekolahan tempat orang belajar kebenaran. Kalau dia sakit suruh cari gembalanya sana. Senang kan kalau orang kaya datang? Senang kan kalau punya jemaat orang kaya? Saya tidak senang, saudara. Saya senang siapapun dia mau kaya miskin kalau dia menurut firman itu yang saya senang. Saya nggak peduli dia kaya tidak kaya. Kita hamba Tuhan hidup dari Tuhan. Kita hamba Tuhan digaji oleh Tuhan. Walaupun secara nyata mata kita melihat amplop itu yang diberikan kepada kita lewat mereka. Tapi Tuhan sanggup membuka amplop-amplop lain yang lebih besar, lebih tebal daripada yang mereka beri kepada kita. Kalau kita nurut kepada Tuhan. Baik, jadi kesimpulannya sekarang. Menerima kerajaan. Berarti menerima Yesus jadi raja. Bukan menerima kerajaan kita jadi raja, Yesus turun. Alias, aku sekarang hamba. Sekarang aku mendudukkan diri sebagai pelaku. Aku mendudukkan diri sebagai orang yang bisa diperintah setiap saat oleh rajaku. Aku tidak akan memaksa Tuhan untuk merubah-rubah. Aku yang justru menyesuaikan hidup diri dengan Tuhan. Kapan aku mau dikasih? Ya sudah, terserah Tuhan. Berapa aku mau dikasih? Ya terserah Tuhan. Saudara, tidak mudah jadi hamba Tuhan, saya katakan. Ya, seperti saya misalnya. Diundang orang ini cuma kasih 1 juta. Diundang orang ini satu sesi kasih 20 juta. Pilih mana? Pilih mana? Dan itu bukan diundang khotbah loh, saudara. Diundang hanya untuk apa? Diundang ngomong sama dia di kantornya, apa pesentuan buat perusahaannya. Selesai, diajak pergi makan siang. Selesai makan, dia bilang, Pak Hasan, sopir saya antar ke airport kembali. Aku tidak berdiri khotbah. Aku tidak keringatan uratku sampai keluar teriak-teriak khotbah. Pilih mana? Tidak mudah, saudara, untuk menjaga hati memilih yang benar. Biasanya enak memilih yang bayar. Amin. Dan memilih yang bayar banyak. Karena uang itu manis, saudara. Amin. Yang bilang uang itu tidak menyenangkan, tolong angkat tangan, saya akan doakan. Ya, uang itu nikmat, amin. Uang itu bikin sukacita loh. Betul saudara? Tidak mudah, tapi kita diproses sehingga apa? Tidak urusan. Tidak urusan. Yuk, jadi sekarang hendaklah kita bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini aku masih disuruh menunggu. Berarti aku menyerah kepada kehendak-Mu. Bersyukur Tuhan sampai hari ini aku belum dijawab. Berarti aku terus dididik untuk berserah. Bersyukur sampai hari ini keinginanku belum tercapai. Supaya aku belajar bersabar menunggu. Susah toh bilang begitu? Susah? Susah. Karena kerajaan itu kerajaan kita. Kita menerima kerajaan Allah untuk kita pegang menjadi raja di dalamnya. Bukan menerima untuk Yesus menjadi raja. Itu masalahnya. Ya, jadi mulai ini siang ini kita periksa. Kerajaan yang kita beritakan itu aku sebagai hamba.
atau Yesus sebagai pelaksana kehendakku? Sesuaikan diri senantiasa. Sesuaikan diri setiap saat. Bawa hati hamba itu setiap waktu. Tidak boleh berapa puluh tahun pun melayani, merubah hati hamba menjadi hati Tuhan. Ya, walaupun banyak orang yang kenal saya, yang saya nubuatkan terjadi. Ya, dia bilang apa yang Pak Hasan nubuatkan terjadi dalam hidup saya. Dan yang Pak Hasan larang dulu saya jalani, sekarang saya rugi sekian besar ke Pak Hasan. Ya terserah, saya katakan. Sudah dilarang bisnis anu, terjun. Kenapa? Karena hamba Tuhan yang ngomong tidak terkenal. Makanya orang rame-rame ingin menjadi hamba Tuhan besar. Supaya omongannya didengar. Supaya dia dihargai orang. Biarlah hanya Yesus yang dihargai. Dan kita tetap hamba yang tidak berharga. Kita tetap tidak berharga. Karena kita cuma hamba. Kita cuma hamba. Tuhan sampaikan teguran, saya sampaikan. Saudara, dia bilang, iya waktu itu Pak Hasan larang saya. Tapi saya bandel Pak Hasan, saya tetap usaha itu. Sekarang habis saya di bidang itu. Ya, salahmu. Seorang hamba Tuhan itu menyampaikan pesan Tuhan. Bukan mendukung semua orang bahwa mereka pasti dituruti Tuhan. Mereka pasti dikabulkan Tuhan. Itu bukan hamba Tuhan. Itu adalah pemilik jin. Ya, dia itu pelihara jin. Sehingga orang datang, jin itu akan menuruti permintaan orang itu. Hati-hati saudara, konsep jin dengan konsep Tuhan. Tuhan dipertuan. Kalau jin mempertuan. Betul? Apa kehendakmu Tuanku, aku akan lakukan. Aku minta mobil, kasih mobil. Minta rumah, kasih. Itu jin. Saudara, kalau Tuhan beda, datang ke dia. Apa kerjamu hambaku? Sudah kau lakukan yang aku suruhkan? Sudah kau ajar umatku? Belum Tuhan. Apa yang kau ajar sekian tahun? Persembahan Tuhan. Karena kalau persembahan aku langsung menikmati hasilnya. Kalau pengajaran aku langsung juga menikmati akibatnya. Betul? Ya, aku dibenci jemaat. Jemaat pindah, jemaat tersinggung. Lebih baik Tuhan yang tersinggung daripada jemaat. Amin. Kalau Tuhan mengampuni jemaat, sering tidak bisa Kalau sudah pindah, tidak kembali. Kalau Tuhan aku cari lagi, dia jatuh belas kasihan. Sehingga kita lebih berani ke Tuhan daripada ke jemaat. Makanya tadi ayat terakhir yang hilang diterima bahasa Indonesia. Takut kepada Tuhan. Itu yang kurang lengkap. Kalau terjemahan lainnya. Jadi takutnya kita kepada Tuhan. Dia mau tersinggung kalau Tuhan suruh kita ngomong aja. Jangan dia tersinggung, nanti dia berhenti kasih saya berkat. Dia tersinggung, nanti perpuluhannya pindah. Saudara, di Amerika dibuktikan. Ya. Pendeta-pendeta zaman sekarang itu sangat ketakutan menyinggung hati jemaat. Saya yakin di Indonesia juga tidak jauh berbeda. Berdasarkan apa yang ditulis oleh pengkhotbah. Di bawah kolong langit tidak ada yang baru. Di Amerika loh saudara. Ya, beberapa hari lalu di majalah Amerika, majalah Kristen bilang, zaman sekarang pendeta takut khotbah menyinggung jemaat. Pendeta takut bicara kebenaran. Pendeta lebih banyak bicara berkat. Ya khotbahnya. Kalau saya saudara pendeta ngomong berkat, saya pasti pindah. Terus terang saya bilang. Begitu dia ngomong berkat, saya pasti pindah. Saya tidak butuh janji berkat. Saya butuh pengajaran. Kalau hidup saya benar, saya pasti diberkati. Titik. Ya, jadi daripada saya dijanji berkat tapi hidup saya tidak benar, saya cuma cerita berkat dan tidak pernah dapat. Lama-lama saya kepahitan sama Tuhan. Ya, oke, sudah selesai. Kita mau berdoa. Ya, kalau ada Roh Kudus ngomong, tolong direspon. Kalau ada Roh Kudus sampaikan sesuatu, tolong ditanggapi. Ya, kita akan berdoa. Bapa, mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan di tengah-tengah kami, silahkan. Mungkin ada yang Bapak ingin katakan di tengah-tengah kami, silahkan. Apa maksudnya? Penyakit. Maksudnya apa Tuhan? Kalau Engkau ingin sembuhkan penyakit, dia sakit apa Tuhan yang Engkau ingin sembuhkan?
Amin. Saudara, siapa di sini yang belakangan ini tubuhnya sering ngerasa seperti kesemutan? Kalau orang Jawa itu geringgingen namanya. Ya, enggak tahu kalau bahasa Samarinda itu apa. Sering rasanya dia semutan badannya, terus rasa seperti drop, lemah gitu. Masih muda ternyata ya, saya pikir orang tua. Satu orang saja yang rasa seperti itu kondisi tubuhnya. Hanya satu orang. Baik, kita akan berdoa saudara. Ya, Pak Toto mohon pimpin kami berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami selalu mengaturkan puji dan sembah kehadirat Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima hikmat atau puji dari-Mu, serta layak menerima kasih. Yaitu Tuhan, di antara kami ada saudara kami yang sakit kesemutan. Tuhan, kami hidup bersama dan berkati segala dosa mereka, dan mereka layak menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu mendengar apa yang menjadi doa dan permintaan. Dalam nama Yesus kami selalu ucapkan haleluya. Amin. Amin. Silakan Bapak lanjutkan. Kau mau lawat kami lewat lawatan pribadi, penyakit, atau katakan penyakit, silahkan. Kalau kau mau buat kesembuhan, silahkan. Terserah Bapak mau lakukan apa. Engkau yang berkuasa sepenuhnya. Silakan Tuhan. Amin. Saudara, ada orang di sini dari pangkal paha sampai pinggul ini ada masalah. Mana orangnya? Saya ulang kembali. Ya. Dari pangkal paha sampai pinggul ke belakang ini ada masalah. Bilang seperti keseleo, bilang seperti nggak nyaman. Mana orangnya? Saudara, habis ini saya tidak mau doa ya. Sementara kalau kita pas makan juga saya nggak mau habis itu orang itu datang dan bilang, saya Pak, sudah bosan saya halal seperti ini. Terus terang saya katakan. Ya, kemarin pun sama. Ketika saya sampaikan, ada nggak mau. Begitu selesai, Pak, saya. Aduh, itu repot saudara. Siapa orangnya? Engkau merasa pangkal kakimu satu itu seperti ada kurang nyaman. Tidak sangat sakit, tapi seperti enggak. Ada satu engkau rasa itu enggak enak. Baik, tidak ada. Bapak tidak ada. Engkau katakan penyakit-penyakit. Berarti lebih dari satu ya Tuhan. Ada lagi yang lain ya Tuhan. Sekalipun tidak mengaku, hamba tetap akan berbicara kalau itu Roh-Mu yang suruh. Itu saja Bapak. Kalau itu saja hamba berhenti dan selesai. Amin. Saudara, di sini ada ibu ya, yang beberapa hari belakangan ini dompetnya benar-benar dalam kondisi remuk redam. Saya melihat dompet wanita. Ya, berapa hari belakangan ini engkau dalam kebutuhan yang sangat mendesak. Sementara di dompetmu itu tidak bisa mencukupinya. Saya mau mana ibu itu. Terserah. Engkau mau mengaku kita berdoa. Engkau tidak mau mengaku karena engkau malu. Silakan doa sendiri. Tidak ada juga. Yakin. Pokok abis ini selesai ya saudara ya. Jangan. Karena kita sesama hamba Tuhan tidak ada seperti jemaat. Ya, saya tidak memperlakukan saudara seperti jemaat. Jadi kalau tidak ngaku sudah. Ya, dompet perempuan, dompet itu di dalamnya isi sedikit. Beberapa hari ini ekonomimu sangat berat. Ya, malu mengaku karena sesama hamba Tuhan di tempat ini. Malu. Saya masih tunggu karena Tuhan mau engkau didoakan. Tapi kalau engkau mau, gengsi saya karena sesama hamba Tuhan, malu saya ketahuan krisis keuangan. Ya bawalah rasa malu dan problem itu pulang. Oke. Bapak orangnya malu. Walaupun dengan jelas kau katakan beberapa hari ini ekonominya sangat berat. Tetapi dia malu. Hamba tidak doakan ya Tuhan karena dia tidak punya kerendahan hati. Amin. Saudara, saya melihat sebuah sepeda motor yang sudah lama digantung. Tetapi engkau berencana untuk memperbaikinya.
Sepeda motor itu sudah cukup lama, kondisinya juga sudah jelek, tapi engkau berencana memperbaikinya, kata Tuhan, bukan menjualnya. Mana orangnya? Kalau terus malu kita selesai, saudara. Sebuah sepeda motor cukup tua, dan engkau butuh menservisnya. Masih malu juga? Kalau terus-terusan malu, silakan, saudara. Tahun berapa itu sepeda motor, Pak? 2017, berarti kan masih baru. Enggak, itu udah lama. Sudah digantungnya, 2 tahun. Itu jenis apa? Supra. Tahun berapa punya Supra itu? Berkat juga sih. Iya, tahun berapa kira-kira? 2 tahun lalu. Ya? Enggak, itu di BPKB atau STNK tahun berapa punya? 10 tahun lebih? Lebih kayaknya. Lebih 10 tahun. Baik. Sudah 2 tahun digantung? Tidak dipakai? Ada sih. Ada masih? Mau diperbaiki. Memang harus diperbaiki. Ya. Karena sudah berapa lama berencana memperbaikinya? Dari tahun lalu. Dari tahun lalu. Tapi belum diperbaiki? Iya. Saudara tolong perhatikan ya. Tuhan kasih saya lihat sebuah sepeda motor. Dan Tuhan katakan ini dia ingin memperbaikinya. Kenapa belum diperbaiki? Kembali karena memperbaikinya tidak bisa pakai doa. Tapi pakai duit. Terus sekarang apa yang harus kita lakukan? Betul? Seperti kesaksian yang tadi, ada Pak Halim juga mendengar kesaksian tadi kan? Waktu kita kumpul seperti ini, saya dapat pernyataan ada hamba Tuhan di sini yang ingin punya rumah. Kemudian beliau mengaku dan kita berdoa. Ternyata seminggu kemudian orang mempersembahkan kepadanya uang itu. Ya, bisa membangun 7 kali 15 meter. Senilai hampir setengah miliar. Ya bagi Tuhan tidak ada yang mudah sekali kok, saudara. Dia gerakan orang selesai kan? Betul. Loh, bendahara Tuhan itu di seluruh dunia ada loh, saudara. Betul. Nah sekarang saya minta duduk di tengah, kita mau berdoa. Bedanya kita meminta dengan Tuhan yang menyuruh kita berdoa adalah ketika kita meminta berarti kita berharap kepada manusia. Kitab Yeremia dengan jelas mengatakan terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tetapi dia tidak menceritakan dia kebutuhannya. Tapi Tuhan memperlihatkan sebuah sepeda motor yang butuh diservis. Dia tidak minta sepeda motor baru. Dia hanya ingin sepeda motor itu diperbaiki. Perbaiki paling berapa kira-kira? 2 juta? Sebenarnya surat ini. Baik, terus? Tapi sebenarnya ingin diperbaiki kan? Iya. Baik. Tapi lari ke lain. Iya. Jadi minimal kalau sudah lari ke ini minimal sekitar 2 jutaan paling tidak kalau sepeda motor. Ya, buat Tuhan 2 juta itu kecil banget, saudara. Kenapa? Sudah lupa. Tapi? Lupakan gitu. Jadi ada istilahnya. Iya, rasanya? Ya, rencana Tuhan ya. Nah, Tuhan aja. baik. Buat Tuhan kecil. Buat Tuhan terlalu kecil. Asal kita menganggap Tuhan besar, itu aja. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan kecil, kita perintah, kita atur, kita merasa Tuhan bisa kompromi terhadap dosa, kita memperkecil Tuhan, maka selamat menikmati yang kecil-kecil. Tapi kalau kita menjadikan dia besar, aku kecil, aku diperintah, aku diatur, aku berhak ditegur, aku berhak dimarah oleh dia, maka dia membuktikan dia besar. Ya, kita mau berdoa, dia ingin memperbaikinya di hatinya sebenarnya. Ya, walaupun lama rasanya sudah biar sudah, tapi tiba-tiba dia ingin memperbaikinya kembali. Yuk kita berdoa. Paling sekitar 2 jutaan aja kalau 2 juta itu apa susahnya sih buat Tuhan? Amin. Betul. Loh iya apa ya? Paling beli rumahnya di Australia puluhan miliar ini 2 juta apa sih kecil? Itu enggak ada artinya, Saudara. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mau berdoa. Kami mau berdoa. Engkau tahu kerinduannya, motor itu Tuhan yang sudah rusak parah. Dia ingin memperbaikinya, timbul di hatinya keinginan untuk perbaiki. Dan engkau memperdulikannya. Hari ini kami mau berdoa supaya Tuhan mengirimkannya. Kami memohonkan supaya Tuhan mengadakannya dengan cara Tuhan. Sehingga sepeda motor ini bisa diservis dengan baik. Dia bisa memakainya kembali.
baik sekoknya, turun mesin dan segala sesuatu menjadi baik kembali, normal kembali, layak dipakai, tidak menyulitkan, tidak mogok. Karena semua onderdil di mesin pun sudah diganti semua. Amin. Silakan di sini. Saudara, di sini ada hamba Tuhan yang masih pakai TV tabung. Mana dia? Saya melihat TV tabung. TV tabung itu TV gendut, tebel. Zaman sekarang TV langsing. Saudara tidak pakai lagi. Mana hamba Tuhan itu? Pak Toto. Ya. Sudah berapa tahun itu? Itu sudah 10 tahun lebih. Gendut ya? Ya. Tapi tidak besar loh TV itu. Ya. Kecil. Oh, itu gede lagi. Siapa yang TV kecil? Halo? Malu? Biasanya sesama hamba Tuhan itu ada gengsi, saudara ya. Kusembunyikan, jangan tahu nanti jadi olok-olok. Malu aku, apalagi aku lebih dulu melayani di Samarinda. Aku lebih senior. Saudara. Masih? Oh, masih sudah diganti loh itu. Ya, sudah waktunya itu dibuang. Ya, mestinya waktunya dibuang. Sekarang 32 in hanya 1 jutaan kok. 1 koma sekarang saudara yang 32 in. Dulu saya beli 32 in itu 9 juta. Bukan, 12 juta saudara pertama keluar. Sekarang cuma 1.900.000. Itu sudah LG ya, itu 1 koma. Coba, yang tadi butuh 2 juta. Yang sekarang Pak Toto butuh 1,9. Baru 3,9. Betul kalau bahasa Mandarinnya namanya xiaoqian. Tahu saudara nama xiaoqian? Uang receh. Kenapa uang receh? Karena Tuhan Maha Kaya. Saudara bisa bayangkan modelnya sekarang TV langsing masih pakai TV gendut. Betul? Orang gendut biasanya lemak, kolesterol, stroke. Betul? Ya? Oke, kita mau berdoa buat Pak Toto ya. Mari. Bapak di surga, benar Pak Toto masih pakai juga TV gendut. Kiranya Engkau memberikan TV yang lebih baik. Baru, layak dipakai. Di mata tidak boros setrum. Karena TV gendut itu strumnya banyak sekali Tuhan. Sementara TV LED strumnya kecil sekali. Lebih hemat. Engkau sanggup memberikan hamba-Mu ini. Karena Engkau kasih tahu kami semua bahwa dia butuh. Sudah waktunya dia diberikan, diganti. Kami tahu Engkau tidak kurang tangan untuk memberi. Di surga tidak pernah kurang berkat untuk mengirimnya. Di surga tidak pernah habis persediaan untuk memberikan. Dan kami percaya pada saat hamba-Mu datang lagi, hamba-Mu akan mendengar kesaksian, dia terima TV baru. TV LED. Ada lagi yang kau ingin sampaikan sebelum kami berdoa makan? Amin. Saudara, di sini masih ada, saudara gini, saya melihat ada HP, ya. Itu HP zaman Nokia itu loh. Ya, dia jenis yang kayak gitu, yang tombolnya macam-macam itu bisa hampir zaman BlackBerry. Sekarang tuh enggak ada orang sudah pakai. Ya, terus ada jeritan anakku, anakku. Siapa di sini yang sekarang anakmu sedang minta HP Android? Malu? Android saya sudah punya. Tapi ini saya masih pakai. Ada di sini yang anaknya butuh. Anakku, anakku. Anakku, anakku. Anak yang minta HP baru. Mana orangnya? Saya, Pak. Coba, anak nomor berapa? Anak nomor berapa itu ibu yang minta? Oh, ibu yang minta sendiri. Baik. Ya, ada lagi? Saya masih ingat sampai hari ini, saya tidak bisa lupa ketika saya punya utang di bank, cicilan KPR saya sampai dengan tahun 2010. Sekitar tahun 2000, saudara, di gereja, hamba Tuhan itu tiba-tiba bilang, siapa yang di sini punya utang? Saya malu, saudara, di sesama pengurus gereja, sesama pelayan di gereja untuk angkat tangan. Saya diam. Saya bilang mungkin kalaupun saya tunggu orang lain dulu. Tidak ada yang angkat tangan. Dia ulang lagi, di sini ada orang berutang. Saya lihatin lagi, tidak ada lagi. Diulang lagi, di sini ada, kata saya gini. Terus dia bilang, tahun depan hutang melunas.
Itu hutang saya masih saudara tahu. 2010. Dia ngomong tahun 2000. Saya masih punya cicilan utang 10 tahun KPR. Saudara. Tetapi kemudian yang terjadi adalah sekitar 16 bulan kemudian saya punya uang 1 kresek merah untuk membawanya ke bank dan melunasi hutang saya. Tanggal yang tidak pernah saya akan lupakan seumur hidup saya. Tanggal 4 bulan 4 2002, hutang saya lunas yang mestinya sampai 2010. Karena saya percaya, dikatakan hutangmu tahun depan lu, memang tidak genap 12 bulan. Tapi 16 bulan kemudian saya bisa lunasi. Tetap namanya 1 tahun. Jadi di situ namanya rema. Pesan Tuhan. Ayo, kita mau berdoa buat HP Android. Saya pun baru kemarin ganti HP baru. Saudara, ini HP saya baru. Ya, baru kemarin saya beli beberapa baru. Ya, jadi jangan pakai HP lama terkelamaan. Saudara. Kasihan pabriknya nanti tutup semua. Ya, loh, kalau dia produksi tidak laku, gimana dia bayar pegawai? Betul? Dia tutup. Akhirnya tidak ada pabrik HP. Kita repot, saudara. Betul? Bayangkan tidak ada pabrik HP, saudara. Telepon lagi di rumah, betul? Dicari mana dia lagi pergi, Kacau dunia ini, betul, saudara? Ayo kita mau berdoa buat HP baru. Tapi Pak, belum ada yang menabur. Gampang, amin. Loh, firman Tuhan bilang ada laksa malaikat yang bisa diperintah untuk ngantar HP, amin. Loh, sudah waktunya pakai Android, amin. Jadi tidak usah lagi bawa Alkitab begini, langsung di situ, gampang nyarinya ayatnya. Saudara, kalau gini listrik mati tidak bisa baca Alkitab. Betul, kalau yang itu mau mati listrik tidak masalah. Di HP bisa baca, mau jam 12 malam tidak masalah. Betul? Ya kita berdoa. Bapak terima kasih. Ada beberapa anakmu ternyata yang memang seperti kami mau berdoa. Engkau punya cara, engkau punya para bendahara untuk mengirimkannya. Engkau punya para bendahara untuk mengadakannya. Engkau punya para bendahara untuk memberikannya. Dan kami akan dengar bahwa mereka terima. Seperti kesaksian yang hamba dengar tadi. Rumah pun sudah dengan biaya 1,5 miliar ada. Apalagi cuma HP 1-2 juta. Terima kasih. Aku melayani Tuhan yang hidup. Aku melayani Tuhan yang perkasa. Aku melayani Tuhan Yesus yang surganya terdiri dari emas dan batu permata. Aku akan melihat kebaikannya kepada anak-anaknya. Sudah Bapak. Amin. Saudara, saya melihat kompor gas terus ada kata sudah lama. Sudah lama. Itu berulang-ulang. Sudah lama. Ya. Siapa yang pakai kompor gas yang sudah waktunya sebenarnya itu dibuang jadi rombeng tapi masih terus dipakai. Suatu hari bisa meledak dia saudara kalau terlalu tua ya. Dia punya selang bukan selang, pipanya itu sudah karatan, sudah dipakai terus suatu hari dia bocor dan selesai urusan. Sudah berapa tahun itu ibu? Sudah lama. Ada 10 tahun. Belum, tapi sudah kondisi remuk redam. Karatan semua. Masih pas. Tempat anunya itu sudah tempat naruhkan itu lepas. Tapi masih bisa dipakai. Masih bisa, tapi belum tahu kalau tiba-tiba pipa di bawahnya itu sudah karatan juga. Ya, terus bocor sedikit tinggal bluar ya. Itu main kembang api satu rumah. Ya, yuk kita doa, saudara. Terus gimana? Kalau Tuhan mau kasih, dia kasih. Saya pernah ibadah. Saudara, saya terima mobil, pernah. Sering saya terima mobil. Mobil baru gres, sering. 1 tahun pernah saya terima 5 biji baru gres. Saudara, itu dari dealer, bukan dari showroom, bukan mobil bekas. Pernah. Ya, ayo kita doa. Apalagi cuma kompor gas. Bapak kami mau berdoa buat kompor gas yang sudah tidak layak pakai. Yang sudah mestinya dibuang di rombeng, tapi masih dipakai. Kau perhatikan hamba-hambamu, kau sayang hamba-hambamu, dan kau pakai umatmu untuk memberi, mengirim, mengadakannya. Kau pakai umatmu untuk menjadi berkat. Terima kasih. Kami juga akan mendengar bahwa Tuhan memakai orang-orang
Bahkan yang tidak tahu, yang tidak kenal, tiba-tiba mengantar kompor itu karena digerakkan Roh Kudus. Karena nyata Tuhan Yesus hidup. Nyata Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Saudara, Tuhan bilang wadah-wadah yang sudah rusak. Wadah-wadah itu bisa gini. Seperti apa namanya? Lemari plastik, ya, kotak plastik, wadah-wadah kayak gitu. Sudah remuk semua. Mana orangnya? Wadah-wadahmu itu sudah remuk. Mana orangnya? Malu juga. Tidak ada. Baik saudara, kalau tidak ada saya selesai ya. Sudah jam 2 lebih ya. Kita nggak sampai jam 3 seperti bulan lalu. Ya, jadi mimbar saya serahkan kembali.